Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir ya. Malam ini kita akan belajar tentang yang disebut dengan metode coils ya. Coils itu gulungan ya, kumparan. Bisa juga disebut obat nyamuk bakar boleh juga. Jadi coils memang ada berapa bentuk ya. Ada yang bentuk seperti obat nyamuk bakar pipih, bisa juga bentuk berupa kumparan seperti tabung gitu ya. Jadi dia melingkar, bergeraknya melingkar, itu coils ya. Coils ini bergerak melingkar ini berbeda dengan gerakan lurus seperti yang biasa kita gunakan untuk repetisi. Di sini sudah pada tahu ya, kekuatan dari repetisi adalah pengulangan membuat pengendapan lebih kuat ya. Semakin lama diulang, pengendapannya semakin kuat. Pengendapan itu berarti dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar gitu ya. Nah, ternyata ada metode lain ya dari metode alamiah repetisi biasa dengan metode coils ya. Dengan metode coils ini nanti ada percepatan ya. Kecuali 21 hari ya. 21 hari itu masih belum ada percepatan ya. Tetap ada di pikiran bawah sadar, tapi nanti yang gaya hidup barunya, sifat dan karakternya bisa dipercepat dengan metode coil ya. Nah, jadi semua apapun yang berhubungan dengan pemrogram pikiran bisa dilakukan ya. Pemrogram pikiran, perubahan perilaku, perubahan mindset ya, perubahan sikap dan sebagainya, dan ujung-ujungnya adalah perubahan karakter. Kalau kata Dalai Lama setelah itu adalah perubahan nasib. Karena karakter menentukan nasib kita ya. Itu kata Dalai Lama. Pikiran menghasilkan ucapan, ucapan menghasilkan perilaku, perilaku menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, dan karakter menjadi nasib. Itu kata Dalai Lama ya. Mirip sama kita gitu ya. Oke, nah ini metode coil itu ada berapa macam ya. Jadi saya perkenalkan dulu. Jadi dia adalah bedanya dengan biasa repetisi adalah coils itu holistik ya. Holistik itu artinya keseluruhan. Kalau bisa sebanyak mungkin. Nah, kita sehat ya, bukan sekedar makanan sehat. Nggak cukup. Pikiran harus sehat, harus tetap olahraga ya. Makanan bergizi, tidur berkualitas ya. Emosi terjaga, lingkungan yang mendukung kita. Jadi banyak sekali tuh holistik ya. Termasuk mungkin kondisi lingkungan ya dan sebagainya. Jadi holistik ya. Jadi sebanyak mungkin yang kita gunakan. Jadi mirip grow ya. Resourcesnya di R-nya itu, reality-nya itu. Nah, ini kita gunakan sebanyak mungkin sumber daya untuk memprogram kita. Ya, jadi lebih kuat. Ya, seperti kemarin ya. Nah, kalau kita bersyukur hanya dalam hati, berarti cuman pikiran sama hati saja. Gitu ya. Tapi kalau kita ucapkan, berarti pikiran, hati, dan ucapan ya. Tapi kalau ucapan kosong aja, pikiran sama hati nggak kena. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita tuliskan ya, lebih banyak lagi pikiran, ucapan, hati ya. Kalau kita ucapkan ya, mata kita juga melihat ini tulisan kita ya. Gerakan tangan kita juga. Ya, itu semakin holistik. Ya, apalagi habis itu rasa kita hadirkan, rasa bersyukur. Nah, itu kalau kita menggunakan jurnal syukur dan seterusnya. Nah, jadi holistik itu sebanyak mungkin ya. Jadi coils itu bisa digambarkan berupa kumparan ya, lilitan kawat. Bisa yang memanjang seperti gambaran di kiri ya. Bisa juga seperti obat nyamuk, melingkar dari luar ya, lama-lama masuk ke dalam. Ya. Ini metode perang Sun Tzu ya, yang sudah berapa 5 abad sebelum Masehi sudah mengajarkan metode perang obat nyamuk bakar gitu ya. Dulu pertama kali Telkomsel masuk berdiri di Indonesia ya, itu dari luar dulu, luar daerah. Dan terakhir baru penguatan di Jakarta. Jadi caranya begitu ya. Ingat awal-awal GSM masuk ke Indonesia, di mana dulu XL hanya di Jakarta saja kuat, di luar daerah payah gitu ya. Di luar, lewat ke Bogor, Sukabumi hilang sinyalnya ya. Indosat bagusnya di luar negeri. Nah,
Telkomsel luar daerah dulu, Jakarta masih jelek tuh coverage-nya. Nah, jadi mereka menggunakan teknik obat nyamuk bakar gitu ya. Ya mungkin Rusia sekarang juga seperti itu ya. Dia dari keliling apa namanya memblokir karena memang di banyak digunakan untuk perang dari Sun Tzu seperti itu. Nah, jadi sekarang saat kita melakukan pemrograman pikiran ini ya, kita melihat dari semua sisi ya. Bisa dari sisi kiri, sisi kanan. Jadi kita puterin tuh dari otak kita, dari sisi nanti kita akan jelaskan di dalamnya. Termasuk waktunya juga, ya. Selama ini kan kita pemrogram pikiran yang terbaik ada 2, ya. Terbaik pertama adalah menjelang tidur, 30 menit menjelang tidur. Masih ingat ya? Kita lihat vision board kita atau dream book kita, ya. Kita hayal, kita visualisasi, maaf ya bukan menghayal, kita visualisasikan, kita ucapkan ya, seakan-akan sudah terjadi. Nah, itu adalah waktu terbaik pertama. Waktu terbaik kedua adalah 40 menit setelah bangun tidur. Ya, kenapa 40 menit? Ada kajian ilmiahnya ya. Ya, yang lupa videonya nanti bisa saya kirim ini jika diminta ya. Nah, ada 40, makanya 40 menit setelah bangun tidur itu hindari membuka medsos ya. Karena kita memerlukan energi yang baik yang tinggi untuk beraktivitas seharian. Gitu ya. Nah, metode Coils enggak bisa kapan aja. Ya, bahkan kita lagi sibuknya kita bisa menggunakan ya teknik metode Coils ya sebagai break state dari kejenuhan kita seperti itu. Nah, jadi dia melingkar ya, melingkar dari waktunya 24 jam, melingkar dari sisinya ya, nggak hanya sisi pencapaian goals kita aja tuh. Enggak hanya sisi kita mau olahraga nih 10.000 langkah per hari. Enggak itu aja. Gitu ya. Enggak dari sisi saya mau langsing nih. Enggak itu aja. Nah, nanti kita akan bahas dari holistiknya ya. Jadi di sini juga bisa menggunakan untuk seleksi bukan break state ini akan saya ini. Nah, ini dia. Nah, jadi dia melingkar tuh ya. Pikiran sadar lama-lama masuk sampai ke pikiran bawah sadar. Jadi dia dari luar dulu dari sisi digerus dari samping ya. Nah, semakin banyak pintu masuk, semakin mudah dia masuk seperti itu. Itu yang pernah umroh atau naik haji mencium hajam asyar aswad tuh sulit ya, tapi kalau kita melingkar makin lama makin kecil lebih mudah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kira-kira ya. Jadi PS itu adalah pikiran sadar, PBS ini ada pikiran bawah sadar ya. Kita tetap harus masuk di pikiran sadar dulu ya, belum bisa masuk bawah sadar. Nah, itu kira-kira memerlukan mungkin 21 hari ya. 21 hari itu memang normal, tidak ada jalan pintasnya gitu ya. Nah, kemudian nanti baru masuk nih lama-lama ke dalam. Jadi ini kira-kira seperti itu ya. Jadi mirip Telkomsel tadi ya, marketing Telkomsel waktu pertama kali hadir di Indonesia ya, dia menguatkan di daerah-daerah ya, justru Jakartanya belakangan ya. Jakarta itu baru di atas tahun 95-an baru ada penguatan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini metode pertama. Ya, jadi keliling ya. Nah, kemudian cara lain adalah ini adalah dasar teorinya ya. Nah, dasar teorinya adalah ya pertama kali kita kalau menggunakan repetisi yang biasa ya. Pengulangan 21 hari membentuk habit yang baru. Ya, new habit. 21 days to make a new habit atau break habit. Jadi kalau kita mau menghentikan habit yang lama, kita bisa lakukan 21 hari tidak melakukan itu. Termasuk kita untuk dopamin detox ya. Nah, yang belum tahu istilah ini, dopamin detox itu adalah upaya kita melepaskan diri dari ketergantungan dari kecanduan. Salah satunya ada kecanduan game. Ya, salah duanya adalah melihat pornografi, salah tiganya yang lain sebagainya membuat kita asik gitu ya, termasuk narkotika dan sebagainya ya. Nah, kalau kita teruskan, maka 90 hari menjadi gaya hidup baru ya, yang di Indonesia disebut dengan new normal. Ya, kita udah tahu ya, hari minggu pertama, bulan pertama kita masih banyak yang bandel ya. Nanti udah 90 hari kita udah standar tuh, udah pakai masker, udah bawa hand sanitizer, udah jaga jarak dan sebagainya. Walaupun sekarang jaga jarak udah mulai dihilangkan lagi ya. Nah, 6 tahun menjadi sifat baru dan 15 tahun menjadi karakter baru. Ya, nah ini yang standar. Nah, tapi dengan Coils method ya tadi dengan holistik masuknya pelan-pelan dari semua sisi. Nah, nanti kita akan bahas sisi apa aja.
gitu ya. Nah, itu pertama kali masuk 21 hari ya. Kemudian menjadi, nah ini uniknya, gaya hidup baru itu jadi dipercepat jadi 60 hari. Ya, jadi kalau ada yang mendengar bahwa setelah 21 hari ke 60 hari, mungkin salah satunya menggunakan metode COIL ya. Kemudian pembentukan sifat menjadi 3 tahun, pembentukan karakter menjadi 8 tahun. Nah, ini berita baik ya. Berita baik, selama ini kalau kita mengubah karakter kita atau anak kita, ya, rubahnya mulai hari ini, karakter berubah 15 tahun kemudian. Nah, tapi dengan metode COILS, rubah mulai hari ini, karakter berubah 8 tahun kemudian, kira-kira 50%. Nah, bagaimana caranya? Ya, yang di sini sudah pernah belajar metafora NLP, ya. Salah satunya adalah menggunakan metafora, ya. Di luar dari itu yang lebih luas adalah dengan cerita. Dengan cerita, ya. Indonesia seluruh dunia adalah story society, ya. Masyarakat yang gemar dengan cerita, ya. Wayang cerita, orang pada berkumpul ya, pada fokus ternganga-nganga mendengarkan cerita kayak anak kecil aja ya, diceritakan ya. Dongeng apa-apa dia fokus ya, bayangannya melanglang buana ya, matanya fokus ternganga-nganga. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah, itu banyak apa namanya metode cerita itu yang kuat ya. Dulu salah satunya untuk agama Islam Wali Songo menggunakan wayang seperti itu ya. Nah, terus banyak legenda-legenda ya. Legenda-legenda itu menggunakan story. Ya, lihat Tangkuban Perahu ceritanya apa? Ya, Maling Kundang ceritanya apa? Roro Jonggrang cerita apa yang membuat candi dalam semalam 1000 candi dan sebagainya, semua dalam bentuk cerita. Nah, dalam bentuk cerita itu awet gitu ya. Awet. Kemarin juga yang apa dibilang S3 marketing ya. Apalah seperti itu ya. Ada yang mengaitkan ke sini dalam bentuk cerita. Jadi dikesankan di apa namanya? Di sirkuit itu ada suatu cerita yang lain gitu ya. Jadi membedakan dengan sirkuit yang lain gitu ya. Nah, sekarang ya uniknya dengan cerita itu menerobos, tidak bisa difilter oleh pikiran sadar ya. Dia nerobos otak kiri yang menganalisa ya. Nah, dengan cerita itu masuk tuh langsung ke otak kanan ya. Jadi dia langsung masuk ke bawah, masuk ke pikiran bawah sadar ya. Ciri-ciri ada melanglang buana, pikiran kita terbang ke sana kemari mengikuti cerita ya dari storytellernya yang luar biasa ya, dengan intonasinya, dengan gayanya, dengan tutur katanya gitu ya. Kita semua terbawa. Nah, artinya kita dipengaruhi oleh storyteller tadi dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tertidur seperti hipnosis tradisional ya. Nah, jadi prinsipnya kira-kira seperti itu. Nah, jadi cerita ya. Dulu kita pernah belajar metafora ya, perumpamaan. Jadi mirip. Metafora atau cerita atau apapun ya, itu bisa membypass otak kiri kita. Filter itu di bypass. Nah, jadi langsung masuk ke pikiran bawah sadar otak kanan. Ciri-cirinya apa? Kita melanglang buana apa namanya pikiran kita diikut apa dipandu oleh cerita ya. Nah, ini yang asiknya, makanya lebih baik bagi otak kanan kita adalah cerita, tutur kata cerita ya, hanya suara saja atau gambar saja. Nah, karena imajinasi kita jadi luas, tak terbatas, bisa beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Sementara kalau dalam bentuk gambar itu sudah jadi hasil, semua penonton satu bioskop imajinasi sama. Ya, tidak ada pengembangan imajinasi bagi penonton ya. Jadi justru tidak apa namanya? Justru tidak berkembang imajinasinya. Makanya baik sekali ya. Ya. Nah, bagus sekali kalau kita baca buku cerita ya yang tidak ada gambarnya. Biarlah imajinasi kita bebas. Gitu. Begitu juga cerita ya, dulu kan ada zamannya tutur tinular ya, rekaman kaset itu laku itu dibilang. Nah, itu senang ya zaman dulu ya, sama sekali nggak ada gambarnya. Wah, kita asik banget, senang mendengarkan itu gitu. Nah,
gitu ya. Jadi dia membypass ya. Kemudian semakin banyak sumber daya. Ya, nanti akan kita akan belajar lagi apa itu sumber daya yang banyak ya. Dan terakhir adalah tentu saja memperkuat energi magnet law of attraction ya. Karena imajinasi kita luas, kuat, melanglang buana ya. Dan semakin banyak sumber daya yang digunakan, maka semakin kuat magnet law of attraction. Ya, jadi kita banyak sudah belajar sisi-sisi law of attraction ya, dari gambar, dari ucapan, dari visualisasi ya. Nah, sekarang dari cerita gitu ya. Nah, cerita. Semakin banyak yang terlibat, maka semakin kuat cerita itu ya. Oke, nah ini contohnya ya. Nah, jadi kalau repetisi biasa 21 hari, ya, koes 21 hari. Ya, gaya hidup baru dari 90 dimajukan jadi 60, sifat baru 6 tahun dimajukan jadi 3 tahun, ya, karakter baru berita baik ya, 15 tahun menjadi 8 tahun. Ya, ini berita baik sekali ya. Jadi udah ini semua tentang habitual mind. Habitual mind itu adalah sudah kebiasaan, nggak usah dipikirin lagi. Ya, kalau creative mind kita mikirin ya, sekarang saya mau makan apa, saya mau ngapain hari ini. Ya, saya melakukan kesalahan ini, bagaimana saya merubahnya. Nah, habitual mind itu adalah nggak dipikirin lagi. Tubuh akan bergerak sesuai dengan kebiasaannya. Makanya manusia disebut dengan makhluk konsisten. Dan itu dijaga benar oleh otak reptil, dijaga. Karena otak reptil itu tidak menyukai perubahan. Tapi dia bisa ditipu, kemarin kita baru belajar ya, dengan perubahan dikit-dikit. Nggak apa-apa, dikit ini. Nggak apa-apa, dikit ini. Makanya kita menggunakan teknik mini habit. Ya. Nah, jadi cerita ya dengan Coils method memudahkan manipulasi pikiran bawah sadar. Ya, ingat tadi baru saya katakan manusia adalah makhluk konsisten yang tidak menyukai perubahan. Otak reptilia adalah yang paling gigih ya, menentang perubahan. Gigih sekali. Udah nyaman sekarang gitu ya. Udah nyaman. Kita kalau biasa mager udah nyaman. Begitu ada perintah suruh kerja apa-apa, malas, kita tunda. Itu kan dia menahan kita gitu ya. Kalau salah, salah terus-terus gitu ya. Terus kita mencari pembenaran. Nah, itulah cara kerja otak reptilia. Nah, tapi dalam satu hal ya, begitu kita terancam jiwa kita, nah ini justru dia tangguh, fight or flight. Ya, saya harus bertahan hidup. Ya, kita melawan ya demi mendapatkan sesuap nasi atau demi melindungi keluarga kita, apapun taruhannya nyawa kepada keluarga, bisa seperti itu ya. Tapi kalau sudah tidak, ini dia kabur, flight gitu ya, memilih keluar atau lari gitu ya, kabur. Nah, itu sifatnya. Nah, jadi walaupun demikian merubah perubahan yang sangat sedikit ya, sering diabaikan. Nah, itu perubahan repetisi mini habit, perubahan sedikit-sedikit secara konsisten. Nah, ini dia. Holistiknya yang lihat yang di paragraf ketiga ya, melibatkan sebanyak mungkin sumber daya. Ya, ini mirip dengan grow ya, grow coaching ya, goal, realitas, ya, optional dan will do. Nah, ini kita sudah mulai terbiasa dengan sumber daya ya. Nah, jadi otak reptilia, limbik, neokorteksnya, pacing sama leading ya. Nah, kita gunakan sumber daya kita untuk membiasakan melakukan pacing, pendekatan. Ya. Pacing itu sebenarnya gini, kita dengan orang lain itu ada tembok yang tebal dan ada tembok yang tinggi. Ya, supaya orang itu percaya dengan kita melakukan pendekatan dengan dia. Ya, pacing itu adalah kita menyelaraskan dengan dia. Dia hobinya apa sih? Ya, oh hobinya ngopi dulu ya. Ngopinya sama. Duduknya di mana? Kafenya di mana? Obrolannya apa? Hobinya apa? Nah, itu pacing ya. Nah, gitu loh. Nah, ternyata kita pun besar kemungkinan terhambat tidak selaras dengan diri kita. Ya, pikiran sadar kita tidak selaras dengan pikiran bawah sadar kita. Kita mau berubah, tapi pikiran bawah sadar kita nolak. Konsisten ya, nggak suka perubahan. Pikiran sadar tahu, ya ini tidak baik, saya harus berubah. Tapi nggak, gagal terus. Ingat ya, kunci law of attraction itu di pikiran bawah sadar ya. Dia yang mensabotase, dia menggagalkan. Gitu ya. Nah, kemudian nah ini dia. Ya, kemudian kita pacing. Nah, termasuk kita harus pintar-pintar mempacing diri kita. Ya, saya sukanya apa? Nah, mulai dari situ, ya.
keselarasan saya apa, saya kerjanya di mana. Nah, yang kemarin sudah belajar chronotype ya. Nah, ternyata kalau saya tipe serigala, jam inilah kreativitas saya. Nah, melakukan pacing sama diri saya, gitu ya. Pantesan saya kok mikir di jam 2 nggak dapat gitu ya. Nah, ternyata kreativitas ada di sana. Nah, kita melakukan pacing dengan mengenal diri kita. Boleh seperti itu. Pakai teknik-teknik juga boleh. Nah, bisa juga kita pacing dengan keluarga kita. Ya, gini loh. Saya punya impian begini. Ya, nah, bagaimana menselaraskan impian ini diterima dengan keluarga kita? Gimana caranya pacing? Kita nggak bahas di sini ya. Nah, itu kita melakukan pacing. Yuk, liburan nanti mau ke Bandung, Bali, Jogja, atau ke Sentul aja. Oh, masing-masing beda-beda. Kita melakukan pacing, ya, keselarasan, ketemu titik temunya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Bisa pacing terhadap goal kita, bisa pacing terhadap diri kita sendiri, karena diri kita sabotasnya hebat nih pikiran bawah sadar. Bisa juga pacing dengan keluarga kita, dengan komunitas kita. Ya, di sini yang bisnis dengan grup, kita harus pacing dengan komunitas kita supaya saling mensupport, gitu ya, dengan keberagamannya, gitu ya, dengan goalsnya masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian kita dengan gambar kita ya. Nah, saya asumsikan di sini semua sudah punya vision board ya, atau dream board, nah, atau vision book atau dream book gitu ya. Walaupun kata yang benar adalah vision ya, bukan dream gitu ya, karena ada visualisasinya. Nah, saya asumsikan di situ ya. Nah, itu kan fisik ya. Nah, sekarang itu fisik gambar kita lihat sebelum tidur ya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan imajinasi kita. Ingat tadi cerita ya, cerita wayang, cerita storyteller. Nah, kita membentuk cerita dari vision board yang sudah kita buat. Nah, ini tantangannya. Jadi kita nanti menulis skrip. Ya, menulis skrip lama-lama kita hafalkan, itu jadi cerita yang mengalir, gitu ya. Nah, jadi cerita itu menjadi imajinasi. Persis wayang bercerita kan? Ya. Wayang kulitnya begitu aja, tapi dia dengan ceritanya itu, dengan intonasinya, dengan tak 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 tak, tak dengan musiknya. Nah, sehingga penonton berimajinasi, gitu ya. Nah, juga mungkin ada video. Ya, video itu kan fisik ya. Nah, tapi di luar video itu bisa kita tambahkan imajinasi, kita tambah lagi. Jadi imajinasi di atas imajinasi. Video itu kan menampilkan imajinasi yang matang. Ya. Jadi otak kanan kita nggak kreatif. Nah, kita bisa tambahkan video tadi. Jadi boleh aja di sini yang mau ke Mekah, mau ke Italia, ya, ada gambar video kita lihat YouTube Paris, ya, Menara Eiffelnya, Roma, Venesianya. Nah, kita bisa tumpangkan cerita kita di situ ya. Kita tumpangkan keluarga kita, anak-anak kita, ya, lagi naik perahu di Venesia, ya, menyelusuri sungai-sungai di dalam kota, di mana di atasnya lewat jembatan-jembatan. Nah, itu menumpangkan imajinasi di atas video yang sudah ada, video standar. Boleh. Jadi kita personalisasi. Suara juga boleh ya. Nah, misalnya ada suara-suara, kita juga boleh ada suara-suara, misalnya ada rekaman ya. Di sini kalau ada grup mungkin ada rekaman dari leadernya atau beli ya, atau lihat dari YouTube suatu motivasi. Nah, itu bisa kita rubah, tambahkan, atau kita bikin suara kita, atau kita imajinasikan tambahan dari seperti itu ya. Misalnya video atau suaranya deh. Nah, suaranya dari Jack Ma ya, tentang kegagalan dia. Nah, kita bisa tambahkan, dihubungkan dengan diri kita. Nah, yang paling penting, paling kuat adalah rasa. Ya, rasa itu emosi kita. Emosi sekarang ada emosi nyata. Ya, emosi nyata ada emosi diri kita sekarang nih. Ya, nah, diri kita ini bahagia belum, bersyukurnya belum. Gitu. Terus kita bangun, ya, kita pupuk sehingga rasa bersyukur kita makin lama makin meningkat. Ya, terus kita lihat mungkin ada vision board. Ya, ada suatu target karena pencapaian penjualan misalnya ke Paris, rasa kita belum ada karena itu emang dikasih hadiah Paris gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan
cari cara supaya kita mempunyai rasa, ya, gitu loh. Oh, seneng ya bersama teman-teman bisnis ya, ada di sana. Senangnya bersama keluarga ya, dan sebagainya. Nah, cerita juga bisa ya. Jadi merangkai cerita, bisa cerita nyata, bisa sejarah tadi ya, seperti di Candi Seribu ya, Roro Jonggrang itu kan cerita gitu ya. Nah, cerita tentang itu kita jadi bikin penasaran, pingin ke sana, boleh gitu ya. Ada misalnya danau yang warnanya bisa warna-warni ya, adanya cuman jam sekian. Nah, itu bikin penasaran ke kita dan kita akan menunggu gitu ya. Nah, termasuk sunrise ya. Kalau yang suka naik gunung, nah itu ada cerita tuh ya. Nanti pokoknya berangkat jam 10 sampai sana jam 2 kita istirahat sebentar, nanti jam 4 sudah melihat. Itu udah rangkai cerita dulu. Ngadepnya ke sini nih, ke sisi timur. Wah, nanti asik ya. Kita doakan aja tidak ada awan. Jadi semuanya cerah. Nah, cerita-cerita itu yang membuat kita menarik, bersemangat gitu ya. Nah, kemudian ada lagi metafora. Metafora ada pengandaian. Ya, saya sering cerita pengandaian itu misalnya seperti mata lebah vs mata lalat. Itu kan pengandaian ya. Nah, bisa juga berakit-rakit ke hulu. Bisa juga metafora itu berupa berupa kiasan ya, berupa yang tadi ya, berakit-rakit ke hulu ya, seperti itu. Bisa juga berupa fabel. Ya, fabel itu adalah cerita tentang hewan. Ya, tentang hewan bagaimana kodok katak dalam tempurung, katak keluar dari tempurung, ya, dan sebagainya. Nah, bisa terus kita tambahkan juga materi, ya, uang, ya, properti. Nah, itu bisa memudahkan kita untuk memanipulasi. Bisa juga alam semesta ya. Saya ingin merasakan salju nih, belum pernah. Katakan orang tropis ya, rasanya seperti apa, dinginnya seperti apa, sejuknya seperti apa, kalau kita di pegunungan atau di pantai seperti itu, hangatnya di mana, seperti ya, itu boleh alam semesta. Alam semesta nggak hanya itu aja ya, ini luas definisinya. Nah, yang paling penting sebagai makhluk beragama kita peran Tuhan ya, banyak doa kita seberapa kuat kita dengan belief ya, dengan doa kita seberapa kuat. Kemudian berapa percaya kita dengan Tuhan ya, membantu kita dalam suka duka ya, ada doa kita yang dikabulkan, ada yang ditunda dan sebagainya. Ini cuma contoh aja, cuma berapa poin aja ya. Silakan dalam suatu cerita. Ya, tadi kan waktu kita lihat menjelang tidur, sekarang yang kita sudah pelajarin di Januari itu adalah kita melihat vision board kita ya. Kita lihat menjelang tidur dan membangun tidur terus menerus lama-lama menggerakkan kita. Nah, banyak itu di peserta KNLP banyak cerita yang udah bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun tercapai dengan vision boardnya. Nah, dengan coil ini kita bisa menambahkan cerita ya di gambar mati tadi itu, gambar di vision board kita. Atau di sini yang bisa mengedit video bisa kita tambahkan ya suaranya ya. Saya menyukai suara-suara. Saya kan orang auditori ya. Kayak kayak Harry Potter saya suka ya. Terus kayak Caribbean ya, Pirates of Caribbean. Nah, itu saya suka seperti itu. Nah, itu menambah megahnya suasana. Nah, itu boleh seperti itu. Emosi saya jadi naik, megah gitu. Itu memudahkan saya visualisasi dan memanipulasi pikiran bawah sadar saya karena saya jadi senang gitu ya. Betapa senangnya saya, bahagia saya saat apa yang saya impikan tercapai atau kebiasaan saya yang saya rencanakan betul-betul jadi kebiasaan baru atau kesehatan saya betul-betul saya sembuh gitu ya. Jadi apapun. Nah, jadi tujuannya adalah memudahkan manipulasi pikiran. Karena apa? Sebanyak mungkin sumber daya yang kita miliki bisa kita manfaatkan. Ya, ini ada materi uang ya. Dengan uang ini kita bisa membeli properti-properti yang mendukung kita. Saya nggak tahu ya. Nah, misalnya ada loh peserta di sini yang betul-betul membangun suatu ruangan khusus yang tenang dia bikin untuk meditasi ada, untuk sholat ada ya. Kita biasa ya bikin musola atau apa-apa. Boleh seperti itu kan sumber daya uang ya, materi. Ada juga ingat waktu kita belajar antidepresi hipnoterapi ya.
daripada kan kita boleh ya, kita boleh memvisualisasikan diri kita ada di tempat yang damai. Boleh dong, ya. Habis itu kita menjadi damai, ya. Lebih bagus lagi kita sesekali ke tempat yang kita sukai, ya, di lereng gunung apa-apa ada, kebanyakan punya tempat favorit di sana suka ya. Gitu loh. Nah, cara lain adalah memindahkan tempat favorit itu ke taman kita. Taman bunganya, suara gemercik airnya. Jadi banyak yang punya udah berhasil sampai situ ya. Nah, itu boleh. Ya, dia jadi dengan uangnya dia punya properti untuk memudahkan dia mencapai ketenangan. Nah, jadi boleh. Nah, ini jadi materi alam semesta sama perantuan ini tidak terbatas. Gitu ya. Bisa kita manfaatkan sebanyak mungkin. Nah, itu bisa memudahkan kita memanipulasi pikiran bawah sadar kita ya. Betul-betul kita ada di sana. Jadi kita menciptakan miniatur dari tempat yang kita sukai. Boleh seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini dia. Oke. Bentar. Nah, ini. Oke, nah ini contoh aja ya. Eh, ini pribadi ya. Jadi nanti tolong masing-masing bikin sendiri. Kemudian nanti boleh share di grup, boleh juga japri ke saya ya. Nah, ini contoh-contoh kalimat tanda kutip afirmasi, tapi seakan-akan banyak pihak yang ikut terlibat. Nah, nomor satu ini saya gunakan sapu jagat ya. Seluruh dunia berpihak padaku. Ya. Kita nggak perlu perintil-perintil ya. Pokoknya entah bagaimana dengan izin Tuhan yang ngatur tercapai ada goal kita, impian kita, tujuan kita, cita-cita kita. Nah, ini cara males ya. Cara males tapi ini cara ampuh gitu ya. Gitu loh. Jadi boleh juga begitu kita kepepet menggunakan afirmasi seperti ini, seluruh dunia berpihak padaku. Nah, ini kan coils ya. Seluruh sumber daya alam semesta, teman kita, udara kita, keberuntungan kita, momentum kita pas kita dapat. Ya, doa kita ya dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang yang nolong kita gitu ya. Tiba-tiba ada rezeki kita dan sebagainya. Nah, itu contoh ya. Nah, ini dari saya ya. Boleh juga di sini saya ambil ya. Dulu saya bantu orang ya. Suami dan anak-anakku bahagia sekali melihat saya setiap pagi rajin berolahraga jalan kaki 10.000 langkah per hari. Nah, jadi dia melibatkan ya. Kan kalau kita vision board kan misalnya kita bilang langsing ya. Kita lihat gambar kita langsing, ukuran kita berapa. Nah, kita libatkan sumber daya yang lain. Suami saya, anak-anak saya. Ya, itu adalah sumber daya keluarga kita. Sumber daya berikutnya adalah emosi bahagia. Gitu ya. Dia bahagia sekali. Akhirnya kan menular ke kita. Nah, kemudian sumber yang lain adalah penglihatan yang melihat saya setiap pagi. Ya. Sumber berikutnya adalah motivasi kita rajin olahraga jalan kaki ini detail ya 10.000 langkah per hari. Ya. Kemudian kita mulai kembangkan yang secara perlahan tapi pasti terlihat saya semakin sehat, semakin bahagia, semakin cantik, semakin langsing. Nah, ini cerita aja terus-terus ya, bisa jadi afirmasi ya. Jadi saat kita ya yang ada naruh langsing di vision board, boleh contoh di ini. Ini contoh dari saya. Dulu saya bantu orang lain ya. Boleh bikin cerita seperti ini. Nah, jadi asik ceritanya. Melibatkan sebanyak mungkin. Disesuaikan dengan kondisi sendiri. Ya, jadi beda ya. Saya langsing, ukuran saya lingkar perut saya sini, lingkar paha sini, berat saya segini, gitu ya. Nah, itu cenderung lebih hambar. Nah, ini lebih cerita ya berjalan ya. Boleh kita imajinasikan kita jalan kaki pagi ya di sini di trotoar ya. Terserah kalau saya kan habis sholat subuh sampai terbit matahari karena itu waktunya ngantuk saya ya. Salah satunya cara adalah saya melawan ngantuknya adalah saya jalan kaki gitu ya. Boleh sambil berzikir, boleh sambil apa gitu ya. Nah, mengingat Tuhan. Nah, itu cuman trik aja gitu. Nanti kalau betul-betul ngantuk ya jam 7 jam apa saya tidur sebentar, setengah jam. Nah, ini bisa. Jadi kita tempelkan cerita ya. Cerita yang sebanyak mungkin sumber daya pada gambar vision board kita ya. Kemudian di sini yang lagi kejar target ya gitu loh. Atau apa ya, apapun saya punya tujuan apa, suami anak-anakku memberi support padaku dengan penuh cinta, yang merasakan sekali betapa cintanya mereka padaku gitu ya. Kemudian nah ini poin keempat, ini yang saya program ke anak saya gitu ya. Nah, anak saya itu percaya banget
believe banget kedua orang tuanya doanya itu ampuh, beruntung. Dan emang terjadi tuh, 90% terjadi. Ya, 10% meleset, tapi ternyata hasilnya lebih baik. Nah ini ternyata, belief system ini penting. Ya, membawa banyak sekali keberuntungan. Doain dong ini ya. Nah, begitu ya kita doain Bismillah sama-sama berubah semangatnya gitu. Dia yakin dua orang tuanya seperti itu boleh gitu ya. Nah, itu bisa jadi kita bagi cerita ya. Nah, ini saya tidak bisa cerita karena ini pribadi, yang lainnya banyak, silahkan ya. Nanti saya mohon latih ya. Di dalam seminggu kita latih, nanti saya lihat ya. Saya periksa apakah di sini sudah menggunakan sebuah bagian, terus cerita mengalirnya asik gitu ya. Oh ya, ceritanya kalau bisa jangan terlalu singkat, boleh, jangan terlalu panjang, singkat boleh, tapi sebanyak mungkin sumber daya. Kalau terlalu panjang sih boleh, dibaca boleh, atau kita rekam suara kita boleh, kita pendengarkan boleh ya. Tapi kalau enggak itu supaya konsisten pendek aja gitu. Nah, di sini siapa yang waktu kecilnya didongengkan oleh ibunya? Saya suka sekali dongeng sebelum bobo ya. Kisah sejarah ya, saya suka sekali gitu ya. Dan anak saya dulu udah saya dongengkan juga gitu ya. Nah, jadi bisa sejarah, legenda, metafora, kisah-kisah Nabi dan Rasul ya, surga neraka apa maupun fabel gitu ya. Nah, ini yang kedua ini nih. Hindari dongeng sebelum bobo negatif. Si kancil mencuri ketimun. Ini kan jelek ya. Berarti kita secara langsung, bukan tidak langsung ya. Secara langsung memprogram anak kita menjadi pencuri. Terbiasa dengan kalimat mencuri. Ya. Jadi hati-hati dengan dongeng-dongeng seperti itu ya. Nah, jadi boleh menggunakan legenda negatif tapi dengan pesan moral positif ya. Malin kundang dan sebagainya gitu ya. Nah, ya. Kita pilih dan kita pilih. Ini cuma poin aja. Kemudian apa ya cerita Anda ya. Jadi kembangkan vision board, vision book yang telah kita miliki, rangkai dalam bentuk cerita yang bisa menggerakkan hati kita. Nah, jadilah kita storyteller yang baik, yang mengasihkan ya. Yang bisa membuat imajinasi kita melanglang buana, tidak terbatas, bebas, asik gitu ya. Ini bukan halu ya. Karena kita punya tujuan khusus, yaitu goal kita. Kita bermain dengan imajinasi ya. Kita bisa memprogram anak kita juga berimajinasi ya. Jadi boleh nih, nanti kita ngomong ke anak kita yang pertama ya, udah sukses, udah berkeluarga, yang kedua ya, nanti papa mama nih gimana nih tinggal nih, seminggu di kakak, di teteh, seminggu di AA ya, atau sebulan itu dia diulang-ulang terus gitu. Dia sudah berimajinasi, dia sudah menyiapkan nih nanti masa tuanya kita bersama dengan itunya, nimang-nimang cucunya. Boleh, itu kan udah kita future facing ke depan. Nah, yang kita seperti itu gitu ya. Nah, jadi anak kita seperti apa, kita bisa bantu tuh ceritanya ya dengan seperti ini. Nah, banyak juga, tapi banyak juga yang maksa ya. Kita lihat dulu, misalnya contoh kan banyak orang tua punya keinginan anaknya jadi dokter ya. Kalau anak emang jadi dokter boleh ya. Alhamdulillah nanti kalau papa sakit, anak ada yang jadi dokter ya, bisa langsung menangani ayahnya, papanya gitu ya. Tapi kalau enggak, wah kabur itu anak. Jadi saya banyak anak nggak mau jadi dokter, keinginannya orang tua gitu ya. Akhirnya nggak sinkron ya. Orang tuanya meninggal ya kembali ya, anak itu walaupun dia sukses dari FKUI, nilai bagus, karena bukan passionnya udah kembali ngelola restoran dan menjadi memang passionnya emang di fashion gitu ya. Nah, itu kembali seperti itu. Jadi harus sama, makanya kita sinkronkan anak-anak kita sukanya seperti apa, kita segera apa. Jadi kalau ada goal, kita sinkronkan gitu ya. Saya pernah contoh, kalau kita mobil gitu ya, waktu ada rezeki mau beli mobil, misalnya ada 300 atau 500 juta, nah masing-masing tuh punya keinginan sendiri ya. Mau ini gitu ya. Nah, akhirnya dulu pernah satu momen ya, satu mobil saya cerita, akhirnya kita ternyata kan dulu anak-anak kan masih kecil ya, kita perlu supaya masing-masing ada privasi 3 baris. Jadi satu bisa tiduran di tengah, satu bisa tiduran di
di belakang. Kalau gitu kan berarti kan double blower. Nah, kemudian karena Jakarta dulu ya, ini cerita 15 tahun yang lalu sering hujan. Dulu banyak jalan bolong ya. Nah, akhirnya tinggi gitulah. Jadi bukan sedan. Nah, itu contoh ya. Tadinya mobilnya ini praktis yang satu pin ini akhirnya kita ketemu. Nah, itu kita melakukan pacing. Ini ada nih. Ada uang tunai seperti ini. Nah, itu boleh seperti itu ya. Nah, kita mau apa namanya? Liburan. Ya, insya Allah COVID udah nggak ini. Ya, kita mau kemana? Nah, itu kita melakukan pacing. Nah, begitu juga kalau anak kita punya cita-cita, gitu ya. Dia melakukan pacing ke orang tuanya, gitu ya. Dia akan nanya-nanya gimana nih untuk apa namanya pembiayaannya, finansialnya gimana ya. Nah, terus nanti kalau saya keluar kota, keluar negeri, jadi banyak justru ibunya yang melarang. Nah, artinya kan nggak sinkron ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi banyak hal tentang masa depan kita perlu sinkronkan dengan keluarga kita. Nah, kira-kira seperti itu. Kita sudah selesai. Ya, silakan kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Hal yang baru ya. Kalau dulu udah pernah belajar metafora, ya paling nggak udah pernah ini. Ya, jadi kita mulailah bercerita. Asiknya hidup kalau bercerita ya. Jadi main di otak kanan, melanglang buana. Ya, zaman kita nih dulu banyak cerita novel ya, nulis. Saya sekarang masih suka ngebaca ya, dan suka menulis, dan itu mengasihkan sekali. Udah jadi habit saya ya, 1 minggu 1 buku ya, berarti satu tahun 52 judul buku gitu, dan itu terus menerus ya. Jadi ini ya, silakan ada pertanyaan kita Pak, bukunya diskusikan. dikemanain, Pak? Ada Banyak dong di tetap rumah. banyak ya, banyak. Tetap saya baca, tetap saya lihat gitu ya. Saya ambil sebagian. Nah, kadang-kadang saya ngambilnya untuk inspirasi, saya nggak ngambil ini. Saya asal buka Bu Susan, gitu ya. Ada satu bab saya asal buka, gitu ya. Jadi saya Oh, mengingatkan bab ini tentang ini, gitu loh. Itu asik loh Bu Susan. Pak, yang saya Ya, bingung gini. Bapak kan baca seminggu satu. Saya ya. baca baca buku aja kayaknya sambil dicatat kayaknya lama banget, Pak. Buat ngelarin satu buku aja. Soalnya gini, Pak, udah baca abis itu lupa yang belakang yang habis dibaca. Oh, oke. Mungkin metode metode bacanya aja beda ya, gitu loh. Jadi kalau kalau saya tuh pertama kali baca tuh singkat Bu Susan, ya. Bab 1 tentang apa, bab 2 tentang itu cepat itu, nah, gitu ya. Oh, Enggak satu ya. Nah, nanti saya udah tahu tuh. Nanti poin ini di halaman segini nih yang paling menarik, gitu ya. Nah, kalau 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 saya dari awal nggak lihat akhirnya, bagi saya nggak menarik. Jadi saya perlu bocoran akhirnya. oh, maksudnya Bapak bacanya nggak Cepat setiap dulu. kata-kata dulu ya, Enggak setiap enggak ya? kata-kata. Saya pernah setiap kata-kata enggak selesai-selesai, berhenti. Mungkin kayak Bu Susan sekarang gitu ya. Nah, saya lihat gitu loh. Oh, dulu saya stabilo atau apa, sekarang enggak Nah, gitu loh. oh, Udah poin-poin seperti itu. Udah nemu polanya. Bu Susan belum pernah belajar cepat ya, baca cepat ya. Cara diagonal seperti itu. Saya bisa, tapi untuk ngajarnya saya agak sulit gitu. Apa namanya? Teknik membelajar cepat. oh Membaca jadi cepat. baca sama belajarin itu buku beda ya, Pak ya? Jadi Beda kalau baca karena ya harus bacanya cepet ya aja. harus ada tekniknya sendiri gitu loh. Mungkin perlu juga kita melihat komentar orang ya, buku ini baik ya, perlu ya. Dia bilang apa namanya, ini buku terbaik. Nah, di situ kita sudah punya kesan yang bagus kan tentang buku itu ya. Nah, sebelum kita membaca bukunya, kadang kita udah dapat kesimpulannya ya. Makanya kadang-kadang suatu buku atau suatu karya ilmiah depannya suka ada executive summary ya. Nah, jadi sebelum kita melihat suatu isi, kita udah ada gambaran tentang buku itu, gitu loh. Nanti Hmm. ya Bu Susan belum ketemu pola bacanya. Tiap orang yang beda-beda sih, nggak bisa diterapkan juga gitu loh. Iya, orang bukunya 200 halaman suruh baca seminggu nggak Iya, kelar tuh, Pak. saya masih belum bisa memindahkan ke digital. Tetap beda kinestetik saya gitu ya, ngasih ngasih selipan terus saya langsung buka-buka ke halaman berapa, tetap beda ya sama sama nyari-nyari seperti itu gitu lah. Jadi Oh, emang memang apa namanya, menyukai manual gitu loh.
Ya, Iya, memang iya, iya. kadang-kadang ada tersedia PDF aja sih yang apa namanya nggak ada gitu loh. Dan supaya tidak memboskan, belajarnya apa aja Bu Susan ya bukunya. Hmm. Kadang-kadang kalau di Gramedia itu di Gramedia Matraman, Gramedia Pusat itu di depan itu cuman ada buku mahal tuh cuman 5.000 ya. Gitu loh. Ada cuma 5.000. Saya pernah buku 2 tahun yang lalu bukunya tebel, Hypnobirthing. Cuma 5.000 masih di sampul. Ternyata tuh nggak laku gitu loh. Udah bertahun-tahun Hmm. ada tumpukan. Bagi saya tuh bagus banget gitu kan ya. Pengayaan dengan ilmu yang sudah saya pelajari orang gimana sih apa. Nah kalau saya gitu kan saya cepat bisa baca kan sudah udah tahu ilmu ya kan, saya cepat langsung saya lihat bedanya di mana. Mungkin ada teknik baru yang saya sebelum kuasai atau ada pendapat lain gitu loh. Tapi kalau kalau apa namanya kalau ini saya harus tahu intinya dulu gitu loh, gambaran besarnya gimana, terus nanti poin-poinnya ada di mana gitu. Belum kelar, Di. Bentar. Ya, silakan usaha atau yang lain. Jadi kalau koil koil itu bedanya ditambahin perasaan, ditambahin cerita, melibatkan orang lain kan intinya gitu Ya, kan, Pak? ya sebanyak mungkin ya. Jadi kalau Bu Susan, kalau lihat suatu benda, suatu jam tangan baru ya, jam tangan mewah ya, nggak mungkin lihat Hmm. dari satu sisi kan, diputer-puter ya. Talinya, belakangnya, dari sampingnya, rasanya kan dipegang-pegang, ditaruh, gini ya. Terus ngeliat ke orangnya bagus nggak, cocok nggak, kira-kira seperti itu. Sumber daya segala sesuatu yang membuat kita tambah yakin, tambah asik gitu ya. Gitu loh. Terus kata orang nggak cocok gitu ya. Oh udah selesai berhenti gitu ya. Yang lain gitu loh. Itu kan artinya sumber daya ya, semua sisi. Nah, terus termasuk sumber daya waktu ya, nggak terbatas, nggak terbatas dua kemas tadi ya. 30 menit sebelum tidur sama 40 menit setelah bangun, nggak terbatas di situ ya. Ya, tadi saya lupa ya. Lagi sibuk-sibuknya, ingat kan waktu kita belajar manajemen stres ya, kita perlu break state ya. Ya, masih ingat ya? Kalau kita F1 perlu mampir ke pit stop. Nah, break state itu boleh ya, kita melakukan coil ya. Kita sebentar kita bercerita asik ya. Nanti walaupun sekarang masih ini akhir Desember nanti kita sama sama apa namanya keluarga sudah merencanakan ke Bali ya Desember ya. Nah itu boleh seperti itu ya. Jadi atau nanti tanggal gini dan sebagainya kita nah itu apa namanya kita membayangkan itu sebagai break dari kemomentan kita dari pekerjaan. Oh gitu. Ya, Oktober berubah saya mau ke Bangkok, Pak. ya gitu ya. Nah, yang tadi waktu emasnya cuma di 2, sekarang bisa kapan aja. Bahkan di yang sesulit apa semumet mungkin, dan justru itulah obatnya. Ya. Kita kan break itu kan harus kita harus melakukan break supaya stres tidak menjadi depresi kan. Nah, coil inilah gitu lah. Ya, sebanyak mungkin ya. Teman-teman Bu Susan, teman satu grup kan saling mendukung kan gitu kan ya, saling mengkoreksi, saling memberi tepuk tangan. Itu kan akhirnya segala sumber daya digunakan untuk menambah semangat kita ya. Kalau kita jatuh bangun lagi gimana, bangkit lagi. Nah itu kan sumber daya gitu loh. Monday morning meeting ya itu sumber daya kan gitu loh. Gitu loh. Jurnal Ya, syukur sumber daya gitu, dan sebagainya. Pak Probo nih mau nanya nih. Ya silakan Pak Probo. Ya, malah Malam Pak Bu Probo Susan. ya. Mungkin ini pertanyaan juga sekalian untuk Bu Susan juga mungkin ya. Jadi gini Pak, teknik ini bisa dipakai untuk jualan kan Pak? Oh bisa ya, bisa. Ya, ada cerita Pak Probo. Sama ya Bu Susan ya. Ya. Untuk mempengaruhi atau menggait calon customer ya Pak ya. Iya, kan disebut kan ya. Bypass otak ini kan Pak ya. Ya, itu makanya sering disebut teknik coil ini adalah marketing S3 gitu loh. Ah, Ya, berupa cerita. Cerita yeah. menarik ya. Ada apa namanya? Ada cerita di balik sesuatu ya. Ingat cerita keju ya? Keju bolong ya? Nah, cerita Amanda Brownies gitu loh. Gitu ya, ada ceritanya. Maaf ya, Viagra itu kan sebenarnya obat jantung ya. Ada cerita di baliknya. Dan apa namanya, terusnya efek samping, dan justru lakunya di efek samping itu gitu loh. Jadi ada cerita itu yang menarik. Yeah. Itu Jadi kita iya. kreasi ya Pak. Iya, Berkreasi nah buat itu storytelling. lebih nyangkut di ini ya, di calon customer kita ya. Atau kalau udah jadi pelanggan kita,
awet itu. Cerita itu lebih awet kan, apalagi mengasihkan kan. Ya, makanya Koel Iya, ini iya. sering disebut dengan marketing S3 gitu loh, dengan cerita ya, melebihi produknya, melebihi jasanya. Gitu. Ini cerita tapi nggak boleh pakai gambar ya Pak ya? Cuman cerita aja ya Pak ya? Atau Ya, oh ya, kan tadi saya udah bilang, udah saya katakan ya, oh boleh tetap pakai gambar. Nah, boleh? tapi kita latih boleh dong, ya, nggak pakai gambar supaya imajinasi kita melalang buana luas ya, gitu loh. Nah, kita boleh latih ke anak kita. Anak kita kan ini zaman visual ya, kasihan mereka kemampuan imajinasinya terbatas ya, karena lihat YouTube udah mateng kan, ya, dengan visual efeknya udah mateng. Tapi kalau kita baca yang tidak ada gambarnya udah berkreasi luas kita, ya, dengan kreativitas masing-masing. Gitu. Kan kita dulu asik-asik aja kan baca ini kan, baca novel, baca kan asik-asik aja kan, seperti itu. Nah sekarang Iya. justru anak sekarang ini kesulitan, justru sekarang hot semua dan ujian-ujian malah kalau bisa mengurangi gambar. Wah luar biasa tuh, anak sekarang kesulitan di zaman visual. Nah sekarang kita kembalikan, yuk diri kita membiasakan anak-anak kita, lingkungan kita ya, salah satunya membaca yang tulisan, gitu ya, nah, supaya imajinasi kita bermain ya. Boleh juga cerita ya, dengar cerita di YouTube yang berupa cerita, ya, kan banyak tuh cerita cuma tulisan aja ya, nggak ada visualisasi gambarnya, nggak mateng lah atau setengah mateng. Nah itu kita bebas di sana. Nah produk kita bisa kita kemas, Pak Probo, buatlah cerita. Nah, tentu saja nggak bisa kasih contoh karena yang memahami produk ya pemilik produknya, penjual produknya ya, dia membumbukan apa, dia tempelkan suatu cerita di atas produknya, sehingga ya, kayak Mandalika kan nanti panjang ya cerita pawang hujannya dengan pro kontranya. Nah itu dia tempelkan, ada yang berbeda seperti itu, termasuk cerita terjelek ya, bahaya bisa berbekas lama ya, gitu loh. Hati-hati ya, sengaja atau nggak sengaja ya, atau kecelakaan gitu loh. Itu bisa apa? Sebenarnya yang di bypass itu kan yang critical thinking ya Pak ya? Critical RAS itu ya? thinking, iya, gitu loh. Berarti ini ber, berkebalikan dengan HOTS ya Pak ya? Iya berkebalikan, ya. Supaya otak kita enak ya. Lumpuh. Iya, swing kiri, swing kanan, swing kiri, swing kanan Karena gitu. mau tujuannya kan ke belief system kan ya, Ah ke iya, bawah. Ya. iya, cerita wayang lah gitu loh ya. Cerita orang kok Enggak, bisa ya, cerita orang wayang kok, suka Pak. ya dulu SD, Saya udah tamat Pak, RA mulai dari Kosasih gitu kan ya. iya. Terus Saya udah api tamat di, Pak. oh api Ramayana, Mahabharata ya, ya. api di Bukit Menoreh ya, dulu ayah saya langganan tuh ya, karena ya, nulisnya belum selesai kan, jadi tiap minggu atau setiap bulan dia ngeluarin satu buku, dikirim kayak kirim majalah aja gitu loh. Lama-lama saya penasaran, dari Bukit Menoreh katanya kelihatan Borobudur. Oh itu saya cari tuh, gitu kan ya. Saya cari kok di Borobudur, Bukit Menoreh sebelah mana tuh, saya cari tuh waktu saya ke Borobudur. Gitu loh. Waktu saya kecil Pak Probo tahu komik keluarnya Maranatha Iya. di Bandung ya. Iya. Wah dulu bayangan saya tuh Maranatha tuh asik banget ya, hebat ya. Saya cari tuh ke Bandung, Maranatha di mana. Tapi kios kecil. Iya. Wah, keindahan saya langsung runtuh. Tapi Wah, keren kan, ya oh, marketing. kelihatannya Maranatha asik banget ya keluarannya ini kan Hans Christian Andersen kan, H.C. Andersen apa gitu loh. Dulu kan kita terbawa alur cerita seperti itu. Nah, gitu kan apa namanya? Ya itu biarkan imajinasi kita kan karena Einstein ilmu tanpa ilmu tidak ada apa-apa tanpa imajinasi ya. Jadi imajinasi itu yang membuat sesuatu, mau ke bulan kan karena imajinasi ya. Gitu lah. Dan sebagainya akhirnya jadi kenyataan. Jadi semua dimulai dari imajinasi ya. Nah, gitu. Nggak apa-apa ya. Jangan pusingin kok tiba-tiba kita ngelepasin HOTS ada di sini gitu. Emang ada saatnya kita harus di HOTS ya. Karena kita harus membuat suatu keputusan yang kritis. Ya, berarti sumber dayanya digunakan sebanyak mungkin ya, supaya kesalahannya sekecil mungkin. Beda tujuan ya. Itu untuk mengambil keputusan kritis, HOTS, analisa kritis. Nah ini enggak, ini kita mengakses ke bawah ya, mengakses ke bawah. Kita tentu saja punya goal, punya kebiasaan yang mau kita rubah
Ya. Jadi goal itu ada goal tujuan, ada goal antara atau disebut juga goal proses, gitu ya. Boleh. Yang penting saya bergerak, ya. Yang penting saya bertambah mini habit ya. Yang tadi olahraga 5 menit bertambah jadi 10 menit, ya. Yang tadi saya ngerokok 36, bulan depan jadi 35. Itu goal proses ya. Boleh. Itulah. Apa namanya? Goal proses untuk tipe keledai ya. Goal tujuan untuk tipe kuda ya, di mana tipe kuda itu hanya 3-5%, sisanya dari tipe keledai gitu. Jadi di sini nih banyak yang self motivated sama self drivennya nggak kuat, jadi kemungkinan besar adalah tipe keledai gitu loh. Tipe keledai itu bisa dirubah ke tipe kuda nggak? Oh bisa, saya awalnya keledai dan saya menjadi kuda gitu loh. Bisa, Harus ada bimbingan sendiri gitu. Terus karena saya bisa tahu, terus saya bisa self coaching, punya self driven sendiri. Sulit loh itu. Gitu ya. Tapi tetap bisa. Nah, itu perlunya seorang mentor kan yang melangkah satu persatu. Gitu loh. Nah, ya, Bu Susan misalnya kalau asuransi kalau tipe kuda targetnya berapa kan? Pencapaiannya. Tapi kalau tipe keledai yang penting seminggu jual 1 polis atau 3 polis gitu aja. Nanti ujungnya pasti sampai gitu atau bisa seperti itu. Penjualan itu untuk jadi treatmentnya beda. Nah, itu perlunya, makanya urutannya adalah consulting, counseling, coaching, baru mentoring. Mentor itu harus berdasarkan sumber daya dia yang ditemukan oleh coach ya. Salah satunya dia tipe kuda atau tipe keledai. Jadi Pak Probo kalau ada 2 anak yang berbeda nggak bisa di treatment dengan cara yang sama ya. Nggak bisa. Nah, gitu loh. Nggak bisa disamaratakan. Dan termasuk larangannya kita nggak boleh memperbandingkan dia ya. Nah, itu makanya mentor itu setelah coach. Mentoring itu setelah coaching. Selalu seperti itu. Karena kita tidak pernah menggali, udah kita anggap semua sama. Yang lain, gitu ya. Kesalahan pendidikan kita kan gitu kan. Diukur oleh nilai matematika gitu ya. Apa gitu. Yang seni nggak berkembang. Ya, misalnya hanya porsinya cuma dikit, matematika bertingkat gitu ya, apalagi sampai kuliah ya, kalkulus, aljabar, kalkulus aja atau integral aja sampai 3 biji gitu, integral lipat dan sebagainya. Biarlah masing-masing berkembang dengan potensinya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bisa ya mulai membuat cerita ya. Ya, jadi saya dukung, saya support ya. Kalau yang saya harapkan di sini sudah punya vision board semua ya. Boleh kalau mau share ke grup, nanti saya kotak-katik biar semua belajar. Ada, kalau nggak ada ya sepi grup kita gitu ya. Kalau mau japri juga boleh gitu ya. Ya seperti itu. Nanti kita mulai bercerita ya. Biasakanlah kita bercerita. Asik ya, termasuk untuk diri kita sendiri ya. Merangkai masa depan kita dalam bentuk cerita gitu ya. Saya sering menggunakan kalau saya melakukan untuk saya melakukan baik ya, ingin dikenang sebagai apa gitu ya, saya atau kita setelah kita tiada gitu kan, itu kan salah satu cerita kita rangkai ya. Nah, di situ mendrive kita untuk kita melakukan sesuatu yang baik gitu loh. Jadi banyak rangkaian-rangkaian. Tadi itu favorit saya, seluruh dunia berpihak padaku sejauh aku melakukan hal yang terbaik ya. Gitu loh. Jadi ada syaratnya ya, conditionnya ya. Ya, semua berpihak tapi saya harus melakukan hal yang terbaik ya. Ya, maka Tuhan akan mengizinkan saya kalau saya lakukan. Kalau berpihak padaku yang jahat-jahat pun berpihak padaku gitu loh. Ya, saya membatasi diri saya. Berani saya membatasi diri saya gitu loh. Kalau nggak berani ya semua berpihak padaku. Saya mau apapun ya nggak terkontrol sama saya. Jadi saya berusaha mengontrol diri saya sendiri. Sejauh aku melakukan yang terbaik. Ya.
Nah, kalau karena kita makhluk spiritual dengan izin Tuhan, gitu ya, dengan izin Allah ya. Artinya kita kita lakukan sebaik mungkin ya, Tuhan yang terakhir ya. Do your best, God do the rest. Gitu. Silakan, ada pertanyaan lagi? Yang biasa otak kiri mungkin agak kesulitan ya. Yuk kita mulai belajar tentang bercerita. Bercerita tentang kehidupan kita, tentang apa yang mau kita lakukan. Cobalah rangkai dalam bentuk cerita. Mungkin kita sudah tidak terlatih ya, karena sekarang kita semua sudah matang. YouTube sudah matang, kita semua udah jadi. Gitu loh, semua sudah jadi. Nah, kita mulai melatih diri kita. Sebagaimana kita melatih merubah kebiasaan kita, olahraga bertahap, pola hidup sehat, pola pikir sehat. Nah, termasuk adalah kita mengembangkan imajinasi kita. Yang terbaik adalah dengan cerita, storytelling untuk diri kita. Nah, storytelling dengan cerita itu kita menembus pikiran bawah sadar kita langsung. Gagal di blok sama ini, gagal sama pikiran bawah sadar. Yang pikiran sadar ya, otak kiri. Oke. Ada? Kalau nggak ada, nanti kita Pak lanjut. Ardi, mau tanya, Mbak Rina ya. itu menulis ceritanya berarti hanya sekali aja ya? Iya, Cukup sekali. sekali ya? Cukup ya. Jadi dari dream board kita, cerita gambar diam itu apa yang mau kita ceritakan? Oke. Keluarga Dan itu bahagia kita, atau anak kita seperti apa gitu ya? dan itu kita untuk bisa memangkas waktu itu, jadi kita harus baca sering-sering dibaca. Ucapan yang sama seperti mirip-mirip gitu. Kalau bisa sih sama, kalau bisa hafal. Jadi kita baca ceritanya, dihafal ceritanya gitu. Iya, gitu lah. Tapi nanti pas kita ceritakan, kita ada rasanya ya. Ada emosinya, ada kesenangannya, ada kebahagiaannya gitu lah. Ada kepercayaannya, belief systemnya. Okay. Lebih ada rasanya daripada vision board, lebih garing ya. Lebih hambar kalau ini. Di sini kita lebih ada rasanya. Gitu. Oke. Baik, Pak. Oke, masih sama-sama. Yuk, kita akan sesi foto yang berkenan. Nah, kita akan tolong dibuka ininya. Kita akan melakukan 3 kali ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selalu bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di WA Group ya. Terima kasih, Mari. Silakan dipraktekkan ya. Oke, mari semua. Selamat beristirahat semua. Malam ya, semua ya. Ya, izin saya tutup ya.